Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian tetap sehat seperti biasanya dan dahsyat luar biasa, walaupun kita memperhatikan dalam akhir-akhir ini market betul-betul memang ngedam parah ya. Tapi kalian harus belajar hal-hal yang luar biasa yang kalian bisa perhatikan dari kondisi-kondisi market seperti ini teman-teman. Dan saya sudah selalu bolak-balik bilang di grup maupun di tempat-tempat lain juga, be a contrarian. Pada saat seperti ini justru kalian harus belajar mengembangkan ya sense of investor kalian untuk melihat barang-barang bagus di harga yang murah. Oke, sekarang saya mau mereview satu token yang cukup bagus kalau saya lihat ya, yaitu Dahab Sports. Ini adalah token yang berkecimpung di bidang olahraga. Nah, kalau kalian lihat ini memang sangat-sangat baru dan websitenya juga saya lihat bagus banget ya. Nah, jadi kita coba lihat dulu what is the Dahab Sports. Dahab is a utility token that democratize relationships in soccer, bringing unique and scalable opportunities to sports lovers, athletes, sponsors, investors, and more. Jadi dibilang Dahab ini adalah token utilitas yang akan mendemokratisasi hubungan di dalam bola kaki ya. Soccer itu kan bola kaki yang membawa keunikan dan kesempatan yang terscalability ya, yang bisa diukur dalam konteks itu olahraga ya, yang para pecinta olahraga khususnya soccer ya, bola kaki teman-teman. Yaitu yang berkaitan di olahraga itu kan banyak teman-teman. Ada itu atletnya, ada sponsor, ada investor dan banyak lagi. Ada banyak pihak yang terlibat loh ketika ada olahraga sepak bola seperti itu teman-teman. Bukan hanya melulu sepak bolanya yang kalian perhatikan, tapi ada sponsor loh di dalam, ada investor juga loh. Bukan hanya atlet yang kita harus perhatikan teman-teman. Oke. Kemudian the universe of football near to you. It's time to play together for the future of our teams, of our hearts, to motivate the athletes to victory. Not only to support them, but to have the possibility to win together. Jadi seperti inilah. Jadi kita diajak untuk sama-sama berkolaborasi ya antara pemain, investor. Jadi kita dianggap sebagai tim mereka juga teman-teman. Nah, ini ada Telegram group. Nanti kalian bisa lihat ya. Saya akan cantumkan website ini dan beberapa link lain juga ya teman-teman. Kalian bisa cek ke sana. Kemudian token sale-nya ini akan berakhir dalam 180 hari ya. IDO itu kan inisial, kalian bisa lihat di sini ya. IDO itu apa? Misalnya kalian lihat begini ya teman-teman, IDO. Nah, IDO ini adalah kepanjangan inisial DEX offering. Seperti itu ya. DEX offering, decentralized exchange offering. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk memperjelas kita akan lihat white papernya ya. Yang pasti kalau saya lihat dia akan ada wallet nanti teman-teman. Dahab wallet memang seperti itu ya. Saya lihat ini sepertinya akan ada blockchain sendiri. Nah, jadi mereka ada wallet sendiri di Android. Kalian nanti bisa lihat, dan ini sepertinya belum jadi ya. Ini masih seperti my form seperti itu. Nah, ini kalian bisa create our own seperti itu ya. Tinggal login ya teman-teman. Oke. Kemudian yang harus tidak kalah menariknya ya, yang tidak kalah menarik kalian harus perhatikan adalah plan of distribution. The distribution plan of the Dahab token follows very well defined rules. The token's economy is based much more than on its usefulness in everyday life, but also on the security that is deposited by people in this market's negotiation. Jadi tokenomics-nya ini cukup baik, dia bilang begitu intinya ya. Jadi kalian bisa lihat irisan-irisan ini, market openingnya 10%, booking of value 10%, bug bounty 1%. Jadi kalau saya lihat sih cukup bagus ya. Nah, ini dia
teman-teman. Ada tim, ada partners, teknologi, marketing, player trading, formation, base categories, macam-macam nih. Tapi secara tokenomics saya lihat cukup padat ya, kalau saya lihat. Nah, ini roadmap-nya yang akan dibuat ya teman-teman. Dari mulai Oktober, Desember, Januari, Februari, seperti itu. Nah, ini dari Oktober tahun lalu sepertinya ya. Nah, jadi sekarang ini mungkin sekitar di sini ya, release of the wallet, mungkin sekitar di sini teman-teman. Dan ini dari Prancis karena kelihatannya Agosto ini. Seperti itu ya. Jadi ini belum launching loh teman-teman ya. Name The HubSpot, akronimnya DHS, total supply-nya 5 miliar, protokolnya BP20, ini smart kontraknya. Kalau saya lihat sini belum launching ya teman-teman. Jadi ini cuma sekedar woro-woro buat kalian. Silakan dibikin dalam bentuk whitelist ketika ini memang sudah kalian bisa ikuti nanti di grupnya perkembangannya ya teman-teman. Ini ada Instagramnya, ini ada Twitter, ini ada Medium, Telegram tadi saya sudah kasih tahu dan seterusnya. Nah, kalian bisa ikutin nanti perkembangannya. Nah, ini dia di Instagram juga sepertinya udah banyak banget ya mereka punya follower. Nah, di sini juga udah lumayan seperti itu. Kalian ikutin ya teman-teman. Ini mirip-mirip seperti Launchpad jadinya. Jadi dari jauh-jauh hari sudah dikasih tahu sama kita supaya kita bersiap-siap, kira-kira seperti itu. Nah, untuk memperjelas kita bisa baca white papernya ya. White papernya juga nanti saya akan coba cantumkan di kolom deskripsi. Kalian bisa mencermati dengan lebih seksama. The HubSpot Management is a sport agency. Nah, dia adalah agensi olahraga run by sports professional representing high performance soccer athletes with a focus on managing their careers. Jadi The HubSpot Management ini adalah agensi olahraga yang dijalankan oleh para profesional ya, para profesional berkinerja tinggi ya, yang profesional di bidang olahraga, khususnya bola kaki. Kita kira seperti itu. With more than 8 years experience, lebih dari 8 tahun pengalaman mereka, dan begitu banyak transfer internasional yang sudah dibuat, termasuk pemain-pemain utama di Amerika, Eropa, dan Asia. HubSpot misinya ini adalah membawa pengetahuan dan saran-saran yang terbaik dalam dunia atlet olahraga ya, khususnya bola kaki di seluruh dunia. Visinya menjadi menjadi agen pentransfer sepak bola khususnya ya di seluruh dunia yang terkemuka. Value-nya adalah itu integrity, passion, proaktif, respect, teamwork. Nah, ini memang value yang ada di dalam dunia olahraga seperti ini teman-teman. Jadi agensi olahraga ya, seperti itu teman-teman. Nah, HubSpot has in its executive board professional in physical education. Jadi intinya bagaimana dunia olahraga atau dunia soccer ini, dunia sport ini teman-teman, dengan menggunakan skill keahlian mereka tuangkan di dalam blockchain, khususnya dalam dunia kripto, dan mereka mempublikasi token. Kira-kira seperti itu. Jadi Anda dan saya diajak untuk bisa bekerja sama di dalam dunia olahraga, khususnya soccer teman-teman, yang berbasiskan agensi olahraga sepak bola lah khususnya ini ya, kira-kira dengan mengandalkan profesionalisme mereka, tetapi keterlibatan kita melalui blockchain khususnya kripto, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini atlet-atlet mereka ya yang mereka beritahu. Eduardo Thuram, ini bagi kalian pecinta olahraga pasti sangat kenal lah ya. Marcelo Augusto, Vitinho, dan seterusnya. Ini kalian bisa scroll ke bawah, ini atlet-atletnya juga atlet yang luar biasa ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini saya udah perhatikan. Oke, The Hubcoin. Nah, jadi teman-teman, soccer is a billionaire market, but it is very restricted. There is no space for small investor and fans can at most help the favorite teams with the title of partner fan without actually being partner. Jadi kata mereka begini teman-teman, olahraga sepak bola itu sebetulnya marketnya untuk kategori bilioner ya, bilioner itu miliarder lah teman-teman, dan biasanya itu sangat ketat seperti itu, very restricted. Dan biasanya untuk investor-investor kecil seperti kalian dan saya atau para fans itu nggak ada space untuk bisa terlibat dalam bisnis soccer seperti ini, bisnis sepak bola yang luar biasa besar seperti ini. Iyalah teman-teman, mana ada bisnis sepak bola yang kaleng-kaleng teman-teman, atau istilahnya yang modal kecil, nggak ada loh teman-teman. Coba sedangkan bisnis olahraga lokal saja di Indonesia itu bukan uang lah kalau cuma 10-20 miliar mah begitu ya, karena
atlet-atlet ini kan dibayar teman-teman, mereka kan ada pendapatan tetapnya tiap bulan. Ini aja kalau dibayar, bayangin aja kalau misalnya ada 11 pemain bola kaki, kalau tiap bulan dibayar katakan 75 juta per bulan atau 100 juta sebulan, itu saja hanya untuk, belum lagi pemain cadangan seperti itu dan lain-lainnya teman-teman. Saya rasa 1 miliar itu harus ada gajinya ya per satu klub seperti itu per bulan teman-teman, per bulan loh ya. Jadi investor-investor yang cuma modalnya sejuta 2 juta 10-20 juta ya susah mau masuk. Namun they do not have a share in the profit. Jadi susah kita untuk bisa terlibat untuk punya saham di dalam bisnis olahraga begini karena gede-gede. Nah, oleh mereka ini ya, para profesional dahab koin ini, itu dibukalah kesempatan bagi Anda dan saya, cuman masuknya lewat blockchain, lewat kripto, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi sejak sekarang kalian bisa terlibat juga dalam klub-klub sepak bola yang mereka memang concern ya melalui dahab koin ini, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman, kalau kalian ikut nanti akan ada 2 keunggulannya, auto staking boleh, token appreciation. We'll explain each of these points in the next section. Jadi nanti kita akan mendapatkan 3% dari setiap transaksi yang ada pada transaksi berikutnya ya. Ini kalau kita bilang biasanya sifat reflektif, kira-kira begitu ya. Yang bagi kalian yang sudah biasa main kripto, ada yang bilang reflektif, tapi bagi yang suka di DeFi bilangnya staking, nggak apa-apa ya. Oke, cuma masalah terminologi aja. Token appreciation, since it is a token that will be launched on the blockchain, this asset will also be subject to all the inherent volatility of this very high activity environment. Jadi kata mereka begini, karena token ini juga akan di launching nanti di blockchain, jadi aset ini, token dahab koin ini juga akan tunduk kepada sifat-sifat volatilitas yang ada di lingkungan kripto teman-teman, seperti itu. Jadi harus kita perhatikan juga ya, ada naik ada turun maksudnya. We created functions that will help bring a long-term security for liquidity as well as for investor. Kami menciptakan fungsi-fungsi untuk token ini yang akan membawa keamanan untuk likuiditas juga untuk para investor, seperti itu ya. Oke, tokenomiknya tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, 5 miliar seperti itu ya. Ini tadi saya sudah jelaskan, ini juga sudah seperti itu. Kalian bisa bergabung di media-media sosialnya seperti itu teman-teman. Memang kalau kita perhatikan teman-teman, ini memang belum ada belum ada cerita untuk buka pembuka pendaftaran untuk mengorder tokennya. Jadi ini dikasih tahu mirip-mirip seperti Launchpad sekali lagi supaya Anda dan saya bersiap-siap, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harapkan ini kalian watchlist karena menurut pendapat saya ini bagus, tetapi ingat, do your own research, begitu aja. Oke teman-teman, sekali lagi lakukan do your own research, disclaimer on. Kalau saya pribadi saya tertarik ya, tentunya saya ingin menunggu lah ya. Ini kalian juga bisa tonton ya YouTube-nya, ada YouTube-nya loh teman-teman. Nah, tapi ini saya lihat berbahasa Prancis. Pardon me, Eugene, but ya. are you a Coba financial kalian dengar advisor? sebentar ya teman-teman. Crypto G, I am not. How about you? Happens to Betsy. Você sabe o que esses mega times de futebol como Paris Saint-Germain, Juventus, Roma, Independiente e Atlético de Madrid têm em comum? Resposta A, craques da bola. Resposta B, vários títulos e troféus. Resposta C, fan tokens. Ou D, todas as anteriores. A resposta é... Oke teman-teman, begitu ya. Jadi saya lihat YouTube-nya bahasa Prancis. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Prancis. Nanti kalian bisa mungkin translate ya teman-teman. Ini kan bisa, misalnya kalian bisa copy di sini, ambil di sini translate, kemudian mungkin cari di sini bahasa France. Nah ini ke Indonesia ya. Nah mungkin kita bisa terjemahkan. Oh bukan French ya, itu bahasa apa itu ya? Di tag language coba. Oh iya ini mungkin bahasa Itali kali ya. Oh Portugis ya, bahasa Portugis. Oke mantap lah. Ini keren memang ini Google Translate. Jadi kalian bisa perhatikan pakai bahasa Indonesia ini.
Olahraga bergabung dengan cryptocurrency, dan yang pertama adalah sepak bola. Anda tahu kartu keanggotaan dan seterusnya. Nah, token penggemar dapat digunakan untuk berinteraksi dengan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Portugis ternyata, bukan bahasa Prancis ya. Sorry ya teman-teman. Nah, jadi sangat menarik bukan? Mungkin masih agak jarang kita lihat bagaimana olahraga, terutama soccer ya, yang memang paling favorit kan, itu bergabung atau dimasukkan dalam dunia blockchain, sehingga mengundang Anda dan saya sebagai investor untuk ada satu keterlibatan, kira-kira begitu teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, catat ini di wishlist kalian, dan segera bergabung dengan grup Telegramnya. Dan memang grup Telegramnya ini belum banyak saya lihat ya, ini Portugis ya ternyata ya. Nah ini dia, dan saya gabung ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang belum banyak info-info di grup Telegram, tapi kalian bisa berkomunikasi juga sih, nggak apa-apa, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja informasi dari saya yang saya rasa ini cukup menarik ya. The HubSpot ini, kalian silakan lakukan penelitian lebih lanjut. Jangan lupa teman-teman, gunakan uang dingin selalu, bukan uang panas. Dan orang sabar cuannya besar. And see you at the top.